Baik, saudara sekalian, kali ini saya akan bicara tentang kasus beberapa waktu belakangan ini tentang pembubaran ibadah ya. Misalnya kita melihat ada rumah doa GKSI yang dibubarkan, ada GKJW di Kediri, kemudian ada juga retreat pelajar ya sebelumnya. Retreat pelajar Kristen di Jawa Barat itu dibubarkan. Misalnya juga ibadah Rosario di Tangerang oleh sekelompok mahasiswa itu juga dibubarkan ya. Ini adalah sesuatu yang miris sekali karena pertama kita ini sebetulnya adalah bersaudara ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, beda keyakinan, kita sebangsa setanah air. Bukankah itu Sumpah Pemuda? Jadi kalau ada saudara yang melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat yang lain, kelompok yang lain yang ada di negara ini, maka saudara sedang melakukan kekerasan kepada saudara sendiri. Memang kalau dari segi akidah atau iman, kita berbeda keyakinan. Mungkin teman-teman Islam bisa mengatakan, ada saya dengar ya, beberapa yang mengatakan bahwa kafir, sebagai kafir, itu tidak masalah karena itu menyangkut iman sebagai seorang muslim. Itu tidak masalah. Tetapi kita bersaudara, saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kalau Anda melakukan pengrusakan, pembubaran tempat ibadah, bahkan melakukan kekerasan kepada yang beragama lain, berarti saudara sedang melakukan kekerasan kepada saudara sendiri. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk kita sadar. Karena Indonesia kan berdasarkan Pancasila ya. Kita mengakui sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ada saling hormat menghormati. Kita juga ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di belakang saya ini ada burung Garuda. Dia tidak mencengkram apapun ini karena kukunya itu tidak ada cengkraman di bawahnya. Tapi kalau di burung Garuda di lambang negara kita, dia mencengkram sebuah kalimat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi satu. Berbeda apa? Agama, suku, ras, golongan, bahasa daerah beda. Tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, kalau pengrusakan, pembubaran ibadah, tindak kekerasan ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Sudah begitu lama, bukan hanya terjadi kali ini, tapi sudah lama sekali terjadi. Nah, saya khawatir itu cengkraman Garuda itu sudah terlepas. Ya kan, ini sekarang Garudanya sudah tidak ada Bhinneka Tunggal Ika lagi tuh. Jadi sudah terlepas itu. Dia tidak mencengkram apa-apa. Jangan sampai burung Garuda, Pancasila itu yang mencengkram Bhinneka Tunggal Ika, itu kemudian terlepas. Sehingga dengan begitu gampangnya saudara-saudara sebangsa setanah air itu melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang yang berbeda agama. Itu yang pertama. Jadi kita mesti sadar bahwa kita ini adalah sebangsa setanah air, kita adalah bersaudara. Karena kita sama-sama berada di negara yang kita cintai ini. Yang kedua, Indonesia juga memiliki undang-undang. Jadi ada undang-undang kebebasan beragama. Undang-undang pasal 29 ya, negara itu menjamin kebebasan setiap penduduknya memeluk agama, keyakinan, kepercayaan masing-masing. Itu adalah hak asasi setiap warga negara di Indonesia ini. Dan itu dilindungi. Jadi ketika saudara melakukan pengrusakan, melakukan tindak kekerasan, saudara sedang menentang Undang-Undang Dasar pasal 29 itu. Yang ketiga, jangan kita mau diadu domba ya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya politik divide et impera. Divide et impera itu politik pecah belah, adu domba. Isu agama memegang peranan yang sangat vital. Ketika orang mau diadu domba, maka digelontorkanlah isu agama. Islam versus Kristen dan sebagainya. Itu paling gampang. Sehingga muncul pertikaian, konflik di sana. Nah, jangan sampai kita kembali ke ratusan tahun yang lalu, ketika Belanda itu menjajah kita. Jangan sampai politik divide et impera itu kembali berlaku di negara ini. Sehingga kita terjadi bentrok, pertikaian, pertumpahan darah di antara sesama kita, sebangsa dan setanah air. Itu yang mesti diperhatikan. Kemudian yang terakhir, saya mau bicara tentang aras gereja nasional ya. Ada PGI, PGLII, PGPI, Pantekosta, lalu KWI Katolik.
Nah, ini aras-aras gereja nasional yang membawahi gereja-gereja di Indonesia. Itu adalah induknya gereja-gereja Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya, aras gereja nasional itu kemana ketika terjadi tindak kriminal seperti itu, pembubaran ibadah dan sebagainya? Itu mereka kemana? Menurut saya harus ada tindakan yang lebih konkret lagi daripada aras gereja nasional ini. Misalnya, mereka melakukan konferensi pers. Saya lihat yang melakukan konferensi pers ini baru API ya, Asosiasi Penelitian Indonesia. Mungkin juga pihak KWI ya, dari Katolik sudah melakukan konferensi pers. Tapi bagaimana dengan PGLI, PGPI, dan sebagainya itu? Kenapa mereka tidak bersuara? Atau mungkin mereka sudah bersuara, tapi apakah sudah melakukan konferensi pers untuk hal itu? Jadi, lakukan saja konferensi pers, undang wartawan, lalu berikan penegasan di sana. Berikan pernyataan-pernyataan, sikap di dalam konferensi pers tersebut. Yang kedua, kalau itu memang kelihatannya agak sulit ya, karena itu sudah berlangsung terjadi beberapa waktu yang lalu juga. Setiap kali kerusuhan atau pembubaran ibadah ada pernyataan resmi dari gereja-gereja. Kelihatannya tidak cukup. Menurut saya harus selangkah lebih maju lagi. Misalnya saudara aras-aras gereja, para pemimpin aras gereja nasional itu bertemu atau menemui Presiden Prabowo. Nah, setahu saya selama ini Pak Prabowo belum bersuara dalam konteks pembubaran ibadah yang dilakukan akhir-akhir ini. Belum ada. Saya baru melihat Pak Wakil Presiden ya, Gibran, dia berkunjung ke Padang waktu itu, melihat perkembangan di sana waktu itu. Karena ada gereja di sana juga yang dibubarkan. Baru Wapres, tapi kan Wapres dia hanya Wakil Presiden dan dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan atau peraturan Kepres misalnya, itu hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Jadi tidak cukup cuma Wapres, kita harus temui Presiden Prabowo untuk mengambil sikap dalam hal ini. Jadi ketua-ketua aras gereja nasional itu harus berkunjung ke Istana Negara, untuk bertemu Bapak Presiden Prabowo dan minta komentar dari beliau, termasuk minta pendapat, minta masukan-masukan dari Pak Prabowo. Bila perlu usulkan buat undang-undang khusus untuk mengatur supaya tidak lagi terjadi tindakan kriminal di masa depan terhadap gereja-gereja di Indonesia. Bikin undang-undang yang khusus. Nah, masalahnya kan SKB 2 Menteri itu belum dicabut. Nah, itu problemnya di SKB 2 Menteri. Ya, mungkin bisa diusulkan agar SKB 2 Menteri itu bisa dicabut. Nah, jadi mesti ditemui, Pak Presiden mesti ditemui dan sampaikan aspirasi, pendapat saudara, dan minta pendapat Presiden bagaimana menangani hal ini. Nah, selama ini kan saya melihat tidak ada tindakan yang begitu spesifik dari aras gereja nasional terhadap kasus-kasus ini ya. Mereka ini cuma hobi melakukan seminar-seminar teologi di mana-mana, etika, moral, tapi ketika ada kejadian seperti ini, apa yang mereka lakukan? Tindakan konkret apa? Oke, memang ada yang sudah pergi ke Padang atau di mana untuk membantu mereka di sana, tapi tidak cukup. Kalau hanya bantuan materi itu nggak cukup. Harus ada kebijakan khusus, undang-undang khusus yang mengatur untuk meredam supaya kasus-kasus seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Itu yang paling penting. Harus ada kebijakan khusus terkait hal itu. Nah, itu yang mesti perjuangkan. Bila perlu ke DPR juga, bertemu DPR, sampaikan aspirasi, minta desak untuk buat undang-undang khusus, lalu bicarakan mengenai SKB 2 Menteri itu seperti apa. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh aras gereja nasional. Supaya ke depan kita bisa menata bangsa ini dengan lebih baik lagi, tidak ada lagi kerusuhan dan sebagainya. Masalahnya Permadi Arya ya, Bapak Permadi Arya yang bersuara begitu lantang, atau Gubernur Jawa Barat itu bagus, saya lihat Kang Deddy Mulyadi yang membela hak-hak orang Kristen juga, bahkan dia bantu uangnya 100 juta itu dia berikan itu kepada retreat doa yang dibubarkan itu ya. Dia bantu itu di Jawa Barat itu. Masa aras gereja nasional itu kalah dari mereka? Nggak boleh kalah lah. Anda sebagai induk organisasi gereja yang membawahi gereja-gereja tersebut harus memperhatikan anggota-anggotanya, memperhatikan gerejanya. Jangan cuman hobi bikin seminar di mana-mana, tapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk meredam
aksi-aksi yang intoleran seperti itu. Jadi harus bergerak, ya, Aras Gereja Nasional harus bergerak lebih aktif, lebih spesifik, supaya negara ini bisa berlangsung dengan damai, aman, sejahtera. Oke, itu tanggapan saya untuk kasus-kasus yang terjadi selama ini terhadap ibadah-ibadah orang Kristen yang dilakukan di mana-mana di negara ini.